Lebih dari sebulan sudah, kasus kematian mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Mahira Dinabila, belum menemukan titik terang. Paman sekaligus kuasa hukum keluarga mengatakan hingga saat ini, keluarga menunggu proses penyelidikan. Hasil otopsi dari pembongkaran makam korban diperkirakan minggu ini keluar. Tetapi menurut kuasa hukum korban, ayah angkat korban malah hendak menjual rumah yang menjadi tempat kejadian perkara. Ya, saya mendapatkan informasi ya dari marketplace ya. Ini ya. Dia menawarkan ini Rivera. Mohon maaf, tidak ada dipakai polis lain di sini. Jadi keluarga juga menanyakan apakah ini nggak ada indikasi apa-apa. Itulah. Padahal mohon maaf, diduga di sini kan sudah ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, tetapi kok belum ada polis lain di sini ya di TKP ini. Seolah nggak terjadi apa-apa. Mahira ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar di rumahnya pada awal Mei lalu. Keluarga mengungkap berbagai keganjilan, mulai dari rumahnya tergembok dari luar hingga surat wasiat yang diduga dipalsukan. Penyelidikan sementara polisi mengungkap kematian korban mengarah ke dugaan bunuh diri. Polrestabes Medan menunggu hasil uji laboratorium pasca otopsi jenazah korban. Memang karena jaringan yang diambil ini ada yang prosesnya harus dibekukan, ya. Yang menentukan waktu ini adalah memang secara ilmiah oleh lapor, sehingga kita menunggu ya. Ini koordinasi dengan Kalapor juga. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini kita bisa percepat. Ya, jadi kendala dilapor, Pak? Iya, dilapor untuk memberikan keterangan secara tertulis. Ya. Sebelumnya keluarga korban curiga karena ayah angkat Mahira keberatan jenazah korban diotopsi. Hingga akhirnya polisi membongkar makam korban pada pertengahan Mei untuk selanjutnya melakukan otopsi jenazah. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan penasihat hukum dari keluarga korban, Ki Andriansyah. Terima kasih, Mas. Apa yang dijanjikan polisi soal hasil otopsi, Mas Oki? Ya, janjikan sebenarnya otopsi ini bahwa gitu. Ya. Dipastikan bisa diketahui kalau untuk jadi begitu, apakah tangan untuk pertanyaannya mayat ke orang ya sudah gila yang itu enggak kita hukum mati ini ya. Surat galat itu seperti kan itu. Nah, dia dua itu bahwa atau Mahira ini maksud saya memang indikasi
Pak, ada bukti dan Ah, Mahir atau hmm, tirinya anak dari ikan. Ini motifnya rumah dan ada referensi ada kiri hmm. yang nggak ada Oke. Surat ditinggalkan, mengapa terus tulis namanya tak oke, itu belum dari kan ada seolah-olah pergi ke kira ini karena kan itu tidak kedua sudah menjadi ya. Toh, rasanya tidak 78 gitu ya. Makanya ini rasa indikasi lap ke wilayah yang kami hukum di bawah. Nah, itu kan Polres Polda Sumatera Utara ini. Nah, terus Dina bilang BPJS angkatnya dulu itu jenis padahal itu di polisi sekarang kita boleh ini ke pihak bukti bahwa anak ibu ikut dan ibu pun ikut membantu
ke pihak di proses dengan laporan garis miring garis miring Utara, Mas. Yang tantenya. Nah, kalau si paman ini ya, ayah Nur itu masih ada. Oke, secara kalau memang ini dugaannya adalah perdebatan ini kan rumah saat ini masih ada dimiliki. Ini atas nama Yuli ini. Tapi tanya waktu tahun 2016 ini Yulian dan sepakat diatur undang-undang Yulian Greni rumah itu memang atas ada coba-coba membangkang ya. Ini memang dijatuhkan kepada tunggal. Nah, kita dengar ada jalan. Makanya kita juga kaget. Ini kok nggak kan itu. Padahal mayat di sini di TKP ini objek yang dijual ini dan pihak yang menjualnya agen kah atau dijual langsung atau langsung ibu tirinya. Langsung ke ibu tirinya. Ya, akunnya ada jelas ya. Jadi termasuk nomor yang dihubungi untuk mengecek rumah tersebut itu pun nomor ibu tirinya begitu ya? Ya, sama bapak angkatnya, betul. Oh, jadi tidak menggunakan agen. Tapi adakah hak tersebut kalau begitu untuk menjualnya? Kalau saya bilang ya ini pembangkangan, ya patuhi aja, kan sudah sepakat, harus diakui dong sama si M itu bahwa udah diakuinya segala jenis mobil udah dipisahin. Ya, pisah semuanya, apapun isi rumah itu sama si M. Bapak angkatnya itu hanya rumah yang diminta. Itu pun atas pencarian dari Yulian Greni. Nggak ada sepeser pun duit dari si M itu. Oke. Adakah komunikasi Mas Oki dengan ayah angkatnya? Sampai sekarang juga setiap media menghubungi pada nggak mau keluar dari sangkarnya. Itu yang jadi pertanyaan publik. Kenapa? Kalau memang kita nunggu juga. Kalau memang nggak salah kenapa ini? Terus ketiga kejanggalan itu kenapa nggak mau diotopsi? Ya, kenapa nggak mau diotopsi? Ini saya dengar ada pengancaman mau lapor balik. Saya mau tahu juga hak dari pencari keadilan kita yang selama ini memang sudah diproses, tapi kan cukup alot ya. Hanya seorang mahasiswi USU yang mencari keadilan, yang dimana kematiannya pihak keluarga menanyakan apa sebab akibat dari kematian itu. Nah, itu kan yang selalu keluarga korban selalu menanyakan kepada saya. Ya. Sampai kapan kami menunggu? Sampai apa kejelasannya kok ini belum ada tersangkanya gitu. Baik, berarti masih menanti proses hukumnya ya dari pihak kepolisian khususnya hasil otopsi dan mengungkap apa penyebab kematian. Itu mungkin yang selanjutnya ya Mas Oki ya. Akan kita nantikan. Ya, betul Mas. Betul Mas. Baik, Mas Oki Andriansyah, terima kasih atas waktunya. Kita akan ikuti dan kita nantikan bagaimana perjalanan kasus ini. Semoga terungkap apa yang sebenarnya terjadi di sini dan didapatkan keadilan. Terima kasih Mas Oki sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas. Selamat pagi. Ya, Mas. Pagi. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lain. Informasi dari ibadah haji. Salah satu calon haji gelombang kedua meninggal di pesawat 2 jam.